teman-teman, perkenalkan nama saya Yudi Saryanti Lembanambaya, NIM 200605046 dari kelas B, Fakultas Sains dan Teknik, Prodi Biologi, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Dalam konteks yang luas, ilmu meteorologi dan oseanografi menggambarkan bagian dari rangkaian proses fisik global yang melibatkan air. Teman-teman dapat melihat gambar pergerakan air di permukaan bumi yang dinamakan siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi menggambarkan pergerakan molekul air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Dalam sistem ini, energi matahari memiliki peran besar dalam siklus yang terjadi secara terus-menerus. Pada saat terjadi penguapan, yaitu ketika air berubah dari cair menjadi gas, atau dari samudra, laut, dan badai air lainnya. Sekitar 90% kelembapan terbentuk dari atmosfer. 10% sisanya dilepaskan oleh tumbuhan dalam bentuk transpirasi. Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah kemudian memanfaatkan dalam proses fotosintesis. Kemudian melakukan transpirasi sebagian kecil uap masuk ke atmosfer melalui sublimasi, yaitu secara langsung air berubah dari padat atau es atau salju menjadi gas. Susutan salju yang terjadi diakibatkan oleh sublimasi. Penguapan dari laut memberi kontribusi utama dalam pergerakan siklus hidrologi. Penguapan, transpirasi, dan sublimasi serta emisi vulkanik mendukung dalam proses hidrologi. Setelah air berada pada atmosfer yang rendah, arus udara akan naik ke atas pada udara yang cenderung lebih sejuk. Udara yang dingin, uap air cenderung membentuk awan, dan tetesan awan dapat menghasilkan presipitasi atau hujan salju, hujan es, dan hujan beku. Ketika curah hujan jatuh di atas permukaan tanah, maka siklus awal dimulai kembali. Sebagian air akan meresap ke tanah, beberapa akan mengalir ke sungai, dan tembus ke laut. Siklus ini akan terlanjut terus-menerus. Air hasil dari siklus hidrologi dimanfaatkan manusia dalam berbagai kebutuhan, mulai dari minum, mencuci, hingga pertanian. Yang berikut pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan salju atau slate, hujan gerimis atau kabut. Presipitasi merupakan komponen penting mengenai bagaimana air bergerak dan bersiklus, menghubungkan laut, daratan, atau atmosfer, mengetahui di mana curah hujan turun. Salju atau hujan es yang memudahkan para ilmuwan untuk memahami dampak hujan pada lingkungan seperti aliran sungai, limpasan permukaan, dan air tanah. Siklus air memberikan gambaran berbagai air mengalami penguapan dan permukaan bumi. Dari permukaan bumi kemudian naik ke atmosfer, mendingin dan mengembung menjadi hujan dan salju di awan. Air yang jatuh ke permukaan bumi terkumpul di sungai dan danau, jatuh ke lapisan batuan berpori, dan sebagian besar mengalir kembali ke lautan. Pada perjalanannya, beberapa presipitasi
prestipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh, yang kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Siklus air bumi dimulai sekitar 3,8 miliar. Berikut siklus yang sering terjadi di lingkungan kita. Yang pertama, siklus pendek. Yang kedua, siklus sedang. Yang ketiga, siklus panjang. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang siklus pendek. Teman-teman dapat melihat gambar berikut. Yang pertama adalah siklus hidrogen pendek atau sering dikenal sebagai siklus kecil. Gambar siklus air kecil merupakan siklus yang paling sederhana karena secara prosesnya hanya mencapai beberapa tahapan saja. Uap air yang terbentuk melalui evaporasi air laut kemudian akan diturunkan sebagai hujan pada daerah sekitar laut. Siklus ini tergolong siklus yang pendek karena tidak adanya proses adveksi atau pergerakan uap air oleh angin. Berikut adalah proses terjadinya siklus hidrologi pendek. Yang pertama, sinar matahari memberikan energi panas pada air laut sehingga menyebabkan air laut menguap dan kemudian berubah menjadi uap air. Yang berikut, setelah mengalami penguapan, uap air akan mengalami kondensasi atau pengembunan dan menjadi awan yang mengandung uap air. Yang ketiga, awan yang terbentuk kemudian mencapai titik jenuh sehingga akan menyebabkan terjadinya hujan di permukaan laut. Air hujan yang turun di permukaan laut kemudian akan mengalami siklus kembali, dimulai dari penguapan air sampai turunnya hujan lagi. Hal ini terjadi secara berkelanjutan dan terus-menerus. Yang kedua, siklus sedang. Teman-teman dapat melihat gambar. Sesuai dengan namanya, siklus ini mempunyai proses dan tahapan yang cukup panjang atau sedang dibandingkan siklus hidrologi pendek. Siklus sedang ini umumnya terjadi di wilayah Indonesia. Uap air yang terbentuk dari proses penguapan air sungai, danau, laut, atau sumber air lainnya, kemudian mengalami kondensasi yang terkonsentrasi membentuk awan. Karena proses adveksi, awan yang berbentuk dibawa oleh angin kemudian bergerak menuju wilayah di dekat laut. Berikut penjelasan proses terjadinya siklus sedang. Yang pertama, uap air terbentuk akibat proses penguapan yang disebabkan karena pemanasan dari sinar matahari. Setelah proses evaporasi, uap air akan terbawa angin sehingga mampu bergerak menuju daratan. Yang berikut, uap air akan membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Yang terakhir, air hujan akan turun di permukaan kemudian mengalami runoff menuju sungai dan mengalir kembali ke laut. Yang terakhir, siklus panjang. Teman-teman dapat melihat gambar. Siklus panjang adalah siklus air yang biasanya terjadi pada daerah yang beriklim subtropis atau 4 musim seperti musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Gambar siklus air panjang dalam prosesnya sama seperti siklus sedang, akan tetapi perbedaannya terletak pada jangkauan daerah siklus panjang yang lebih luas dibandingkan siklus sedang. Dalam prosesnya, awan yang terbentuk dalam siklus panjang tidak langsung diubah menjadi air hujan, melainkan membentuk hujan salju dan terbentuknya gletser. Berikut proses terjadinya siklus panjang. Yang pertama, siklus matahari menyebabkan air laut menguap menjadi uap air karena proses pemanasan. Yang kedua, uap air akan mengalami proses sublimasi. Yang ketiga, proses sublimasi inilah yang menyebabkan uap air berubah bentuk menjadi awan yang mengandung kristal-kristal es. Yang keempat, kemudian awan akan bergerak terbawa angin menuju darat. Yang kelima, awan akan mengalami presipitasi turunnya hujan dalam bentuk salju. Yang keenam, salju yang menumpuk kemudian akan membentuk gletser. Yang ketujuh, gletser inilah yang
yang akan mencair menjadi air, kemudian mengalami runoff, mengalir ke permukaan tanah dan menuju ke sungai. Yang kedelapan, air yang mengalir ke sungai akan diteruskan menuju laut. Ayo, semoga bermanfaat. Terima kasih.